Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Yang A yaitu demokrasi liberal. Di Indonesia, demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multipartai berlaku melalui maklumat pemerintah. Sistem multipartai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama. Ada beberapa hal yang secara pasti dapat dikatakan melekat dan mewarnai proses demokrasi liberal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penyaluran tuntutan. Di sini, tuntutan terlihat sangat intens, baik frekuensinya maupun volumenya yang tinggi, dan melebihi kapasitas sistem yang hidup, terutama kapasitas atau kemampuan mesin politik. Melalui sistem multipartai yang berlebihan, penyaluran input sangat besar, tetapi kesiapan kelembagaan belum seimbang untuk menampungnya. Timbullah krisis akibat meningkatnya partisipasi dalam wujud stabilitas pemerintahan atau politik. Selektor dan penyaring berbagai tuntutan itu tidak berfungsi efektif karena belum mempunyai konsensus untuk bekerja sama atau pola kerjasama belum cukup tersedia. Yang kedua ada pemeliharaan dan kontinuitas nilai. Di sini, keyakinan atas hak asasi manusia demikian tinggi sehingga menumbuhkan kesempatan dan kebebasan luas dengan segala eksesnya. Ideologisme atau aliran pemikiran ideologis bertarung dengan aliran pemikiran pragmatik, diilhami oleh paham atau aliran sosial demokrat antara lain melalui PSI, sedangkan yang ideologik diilhami oleh nasionalisme radikal melalui PNI. Yang ketiga yaitu ada kapabilitas. Kekayaan alam dan manusia Indonesia masih bersifat potensial dan belum didayagunakan secara maksimal. Akan tetapi, beberapa kabinet sesuai dengan sifat pragmatik yang mengilhaminya lebih menekankan pada pengolahan potensi tersebut dan mengambil tindakan pengaturan distribusi. Dalam kabinet yang berorientasi pragmatik tersebut, usaha bidang perekonomian lebih diarahkan pada pola ekonomi bebas, sedangkan pada kabinet yang lebih bertitik tolak ideologis, kapabilitas simboliklah yang lebih menonjol. Konsep kemakmuran lebih jelas dalam kabinet yang pragmatik, sedangkan konsep menuju keadilan mendapat perhatian kabinet yang ideologis. Hanya kabinet-kabinet tertentu yang mempunyai kapabilitas untuk menata perimbangan antara konsep keadilan dan konsep kemakmuran tersebut secara serasi. Yang keempat yaitu ada integrasi vertikal. Terjadi hubungan antara elit dan massa berdasarkan pola integrasi aliran. Integrasi ini tidak berarti bahwa prosesnya dari atas ke bawah saja, tetapi juga dari massa ke kalangan elit berdasarkan pola paternalistik. Yang kelima yaitu ada integrasi horizontal. Di antara elit politik yang satu dan elit politik lainnya tidak pernah terjalin integrasi yang baik. Kalaupun ada integrasi kejiwaan antar elit, akhirnya berproses ke arah disintegrasi. Kategori elit Indonesia yang disebut penghimpun solidaritas lebih terlihat pada periode demokrasi liberal itu. Sekalipun demikian, terlihat pula munculnya kabinet-kabinet yang terbentuk dalam suasana keselang-selingan pergantian kepemimpinan yang dipegang oleh kelompok administrator. Kulminasi krisis politik akibat bertentangan antar elit ini terjadi sejak terbentuknya Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan PRRI pada tahun 1905. Yang keenam yaitu ada gaya politik. Bersifat ideologis, artinya lebih menitik beratkan faktor yang membedakan. Hal ini karena ideologi cenderung bersifat kaku dan tidak kompromistik atau reformistik. Adanya kelompok-kelompok yang mengukuhi ideologi secara berlainan, bahkan bertentangan, berkulminasi pada saat berhadapan dengan kebuntuan penetapan dasar negara pada sidang konstituante. Gaya politik yang ideologik dalam konstituante ini dibawa ke tengah rakyat oleh para elitnya sehingga timbul ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu ada kepemimpinan. Berasal dari angkatan Sumpah Pemuda yang cenderung tidak bersedia meninggalkan pikiran-pikiran paternal,
primordial terhadap aliran, agama, suku, atau kedaerahan. Pemuda tahun 1928 hanya sebagai ucapan dan ikatan resmi serta belum membudaya secara material pada waktu itu. Lanjut yang ke-8 yaitu perimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan. Yaitu ada 2. Yang pertama itu ada massa. Pada masa demokrasi liberal, partisipasi massa sangat tinggi sehingga memunculkan anggapan bahwa seluruh lapisan rakyat telah berbudaya politik partisipasi. Anggapan bahwa rakyat mengenal hak-haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya menyebabkan tumbuhnya deviasi penilaian terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Lanjut yang B yaitu veteran dan militer. Veteran merupakan seseorang yang memiliki pengalaman di bidang militer atau penegakan hukum. Di sini, karena dalam periode tersebut pengaruh demokrasi barat lebih dominan, keterlibatan militer dalam arena politik tidak terlalu jelas. Supremasi sipil lebih menonjol, yang salah satu indikatornya adalah jabatan Menteri Pertahanan selalu dipegang oleh tokoh sipil. Pada periode itu pula, militer yang mempunyai kepangkatan tertentu tidak diperbolehkan duduk dalam DPR melalui pemilihan umum. Partisipasi militer reguler tidak dibedakan dengan partisipasi kelompok sipil, misalnya dalam hal hak pilih aktif dalam pemilihan umum. Hanya beberapa kasus tertentu yang menyebabkan meningkatnya usaha militer untuk berpartisipasi aktif. Yang ke-9 yaitu ada tingkat stabilitas. Nah, akibat berinteraksinya variabel yang diuraikan dalam 1-8 tadi, timbullah labilitas pemerintahan atau politik yang menjadi sebab utama keterlambatan pembangunan. C. Demokrasi Pancasila. Praktik-praktik mekanisme demokrasi Pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal sebagai prestasi sistem politik Indonesia. Yang pertama, penyaluran tuntutan. Banyak akibat yang ditumbuhkan oleh pola penyaluran tuntutan semacam ini, yang dalam kenyataannya disalurkan secara formal melalui 3 kekuatan sosial politik, yaitu golongan karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Muslimin Indonesia, dan PERTI, Partai Demokrasi Indonesia, PUSI, PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Partai Merubah. Yang kedua, pemeliharaan dan kontinuitas nilai. Kontinuitas nilai bernegara dan bernegara lebih dikokohkan, yaitu dengan mengkokohkan struktur pemerintah Undang-Undang 1945. Struktur ini merupakan hasil perjuangan Orde Baru, sesuai dengan jargon, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, kapabilitas. Menurut alam ekonomi yang bercocok lebih terbuka, yaitu disesuaikan dengan hukum-hukum ekonomi universal. Pihak swasta dapat berperan. Keterbukaan ekonomi ini merupakan kebalikan ekonomi terpimpin yang menghasilkan kelangkaan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, integritas vertikal. Pengaturan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi diselenggarakan melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 dan melalui pinjaman luar negeri dengan bantuan luar negeri. Kapabilitas dalam bidang ekonomi tersebut dapat dilihat dalam neraca perdagangan. Misalnya, setelah tahun 1972, grafik perdagangan luar negeri menunjukkan kenaikan ekspor yang berarti dibandingkan dengan impor. Yang kelima, integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah keadaan di mana sebuah perusahaan mengintegrasikan produksi dari barang atau jasa yang masih ada dalam suatu tahap produksi di dalam rantai supply, baik melalui ekspansi internal, akuisisi, ataupun merger. Yang keenam, gaya politik. Gaya ideologik tidak lagi diganti oleh gaya intelektual yang pragmatik, antara lain melalui penyaluran kepentingan yang berorientasi pada program dan pemecahan masalah. 7. Kepemimpinan bersifat legal, artinya bersumber pada ketentuan normatif konstitusional
ABRI sebagai titik pusat politik di Indonesia didukung oleh teknokrat. Dalam negara-negara baru, Wells Jr. sebagai editor mengomentari tulisan Lucian W. Fay yang berjudul Armies in the Political Modernization. Karena angkatan perang di negara-negara baru merupakan salah satu institusi modern dalam masyarakatnya. Mereka secara potensial mempunyai pengaruh besar dalam proses modernisasi. Suatu nasionalisme yang lebih bertanggung jawab, menurut Profesor Fay, dapat terwujud melalui dinas militer. Ke-8. Pertimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan. Yang pertama ada massa. Partisipasi rakyat dikendalikan dan terbatas pada peristiwa-peristiwa politik tertentu saja, antara lain dalam pemilihan umum. Hal ini sebabkan adanya konsepsi masa lepas terapung dan mengambang. Yang kedua ada veteran dan militer. Partisipasi kaum veteran meningkat melalui Angkatan 1945, sedang partisipasi tentara semakin meningkat dengan adanya doktrin kekaryaan sesuai dengan dui fungsi ABRI. Ke-9. Pola pembangunan aparatur negara. Dijuruskan pada usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas dasar asas loyalitas terhadap negara. Dan ke-10. Stabilitas meningkat antara lain melalui pendekatan keamanan security approach, di samping pendekatan yang bersifat meyakinkan dan memujuk masyarakat. Perubahan sosiokultural akan membuah juga. Modernisasi dalam bidang material selalu akan mendorong atau tidak-tidaknya menghasilkan penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial budaya. Sebagai contoh, sebagai akibat pemilikan alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain, masyarakat didorong untuk memperoleh cakrawala baru.